Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Siti Rasdina dari Ilmu Pendidikan Agama Islam kelas 5A angkatan 2019. Insya Allah akan menjawab beberapa soal dari UTS mata kuliah tafsir Tarbawi. Istilah tafsir Tarbawi sejatinya berasal dari dua kata, yaitu kata tafsir dan tarbawi. Keduanya merupakan kata serapan dari bahasa Arab, yaitu tafsir atau penjelasan Al-Quran, dan tarbawi, yaitu pendidikan. Nah, dari makna bahasa ataupun etimologis, secara sederhana dapat dipahami bahwa tafsir tarbawi adalah penjelasan ayat-ayat suci Al-Quran terkait pendidikan. Frase tersebut kini bahkan sudah menjadi istilah dan memiliki makna teknis sebagai sebuah disiplin ilmu tertentu. Lalu secara istilah atau terminologis, tafsir tarbawi memiliki dua pengertian. Yang pertama, tafsir tarbawi adalah nama bagi sebuah mata kuliah yang diajarkan di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di perguruan tinggi Islam di Indonesia, khususnya di jurusan atau program studi pendidikan agama Islam, sebagai pengayaan terhadap kurikulum lokal ataupun kurikulum nasional. Dan yang kedua adalah tafsir tarbawi merupakan sebuah usaha ataupun ijtihad dalam bidang tafsir yang mencoba mendekati Al-Quran dari perspektif pendidikan. Tafsir tarbawi atau tafsir pendidikan merupakan tafsir Al-Quran yang difokuskan dan dititikberatkan kepada tematis pada persoalan atau permasalahan tarbiyah dengan tujuan untuk membangun peradaban Islam sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Ketika dilihat dari sudut pandang para akademisi, tafsir tarbawi adalah sebuah disiplin ilmuwan yang masih baru dengan menempatkan kedudukan yang strategis dalam bidang pendidikan yang berbasis agama Islam dalam ruang lingkup sekolah dasar, sekolah menengah, bahkan perguruan tinggi. Ada dua pendekatan yang bisa digunakan untuk menafsirkan Al-Quran dalam konteks tafsir tarbawi, yakni pendekatan retorik dan pedagogik. Pendekatan retorik dalam tafsir tarbawi ini adalah pendekatan yang dimaksudkan untuk menemukan pesan-pesan dalam Al-Quran yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, pada hakikatnya retorik ini adalah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Jadi pertanyaan ini tuh biasanya diajukan untuk mengungkit satu poin. Contoh konsep retorika ini ada dalam surah Ar-Rahman, yakni terdapat pada lafaz fabi'ayyi ala rabbikuma tukadziban, yang artinya maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Nah, kalimat retorika ini tuh selalu diawali terlebih dahulu dengan fenomena di dunia ataupun akhirat yang wajib kita imani. Sedangkan pendekatan pedagogis adalah upaya penggerakan potensi maksimal yang Allah berikan kepada manusia, yakni pendengaran, penglihatan, dan juga hati sebagai instrumen penting yang berjalan secara integral dalam membentuk pengetahuan, termasuk ilmu pendidikan, yang tidak terlepas dari nilai-nilai ketauhidan. Contohnya, penafsiran Al-Quran dengan pendekatan pedagogik adalah penafsiran Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 dapat dijadikan sebagai dalil konsep belajar mengajar dalam pendidikan Islam. Metode penafsiran dalam pendekatan tarbawi ini bisa kita gunakan dua metode, yakni maudhu'i dan tahlili, atau mungkin ya metode tafsir tahlili dan analitik. Lalu untuk penjelasannya, metode tafsir tahlili yakni menguraikan ayat-ayat Al-Quran satu demi satu, kata per kata, kalimat per kalimat, dan kemudian menemukan maknanya dengan memperhatikan sebab turunnya ayat atau asbabun nuzul dan seterusnya. Lalu metode maudhu'i yakni dalam melakukan penafsiran, sang mufasir ini merujuk ke sebab turunnya ayat atau asbabun nuzul, membahas dengan menentukan tema yang akan dibahas, yaitu berbagai aspek pendidikan, tujuan pendidikan, kurikulum, dan sebagainya. Lalu menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema dan menganalisa ayat-ayat tersebut serta membuat sebuah kesimpulan yang berdasarkan analisis yang bersifat komprehensif, utuh, dan integratif. Tafsir tarbawi salah satu corak tafsir untuk mengetahui makna atau kandungan ayat yang terdapat dalam Al-Quran.
mengenai tarbiyah atau pendidikan. Kemukjizatan Al-Quran membuktikan bahwa Al-Quran mengandung isyarat ilmiah. Hal ini didukung oleh pendapat para mufasir yang menyebutkan bahwasannya banyak ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang pendidikan, baik membahas dari segi tujuan, kurikulum, metode, konsep, media, sampai evaluasi pendidikan. Pendidikan Islam dalam Al-Quran menurut Tafsir Tarbawi memiliki berbagai istilah yang berbeda, di antaranya tarbiyah, taklim, tazkiyah, dan tadris. Yang pertama, tarbiyah. Tarbiyah adalah proses pengembangan dan bimbingan jasad, akal, dan jiwa yang dilakukan secara berkelanjutan sehingga murabbi ataupun anak didik bisa dewasa dan mandiri untuk hidup di tengah masyarakat. Tarbiyah adalah kegiatan yang disertai dengan penuh kasih sayang, kelembutan hati, kebijaksanaan, dan menyenangkan, tidak membosankan. Lalu yang kedua yaitu taklim. Taklim adalah sebuah proses pengajaran yang dilakukan terus-menerus melalui indera manusia seperti pendengaran, penglihatan, dan hati. Lalu yang ketiga, tazkiyah, yang secara bahasa berasal dari kata zakka yuzaki tazkiyah, yang berarti pembersihan, penyucian atau pemurnian, dan berarti tumbuh, berkah dan bertambah baiknya juga termasuk ke dalam arti dari tazkiyah. Tazkiyah dalam arti pertama adalah membersihkan dan mensucikan jiwa dari sifat-sifat tercela, sedang arti yang kedua adalah menumbuhkan dan memperbaiki jiwa dengan sifat-sifat terpuji. Dengan demikian, tazkiyah tidak saja terbatas pada pembersihan dan penyucian diri, tetapi juga meliputi pembinaan dan pengembangan diri. Lalu yang terakhir ada tadris. Tadris berasal dari akar kata daros, artinya pengajaran. Tadris adalah upaya menyiapkan murid agar dapat membaca, mempelajari, dan mengkaji sendiri, dilakukan dengan cara mudarris atau membacakan. Cara mudarris membacakan, menyebutkan berulang-ulang dan bergiliran, menjelaskan, mengungkapkan dan mendiskusikan makna yang terkandung di dalamnya sehingga murid dapat mengetahui, mengingat, memahami, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan mencari ridha Allah. Cara atau langkah-langkah menafsirkan ayat terkait perumusan pengertian pendidikan Islam. Yang pertama, menentukan topik yang akan dibahas, yaitu pengertian pendidikan Islam. Lalu mencari ayat-ayat yang bersangkutan dengan topik yang telah ditentukan. Yang ketiga, melakukan pengajian terhadap ayat yang telah didapat, seperti pengajian makna dan pengajian dari sisi linguistiknya yang menghasilkan banyak keyword. Lalu yang keempat, menentukan keyword atau kata kunci yang memiliki kaitan dengan topik yang telah ditentukan. Yang kelima, dari keyword yang telah ditentukan dikaji secara makna dan linguistiknya. Lalu yang keenam, mencari penafsiran-penafsiran dari para ulama dan juga perkembangan periode dari makna-makna yang telah didapat. Karena bisa saja setiap periodenya penafsiran dari makna-makna yang tersebut terjadi perubahan. Yang ketujuh, lalu penulis menentukan sikap terhadap tafsir-tafsir yang berkembang, apakah sudah sesuai, terdapat kritik, dan yang lainnya terkait keyword yang dipilih. Dan yang terakhir, ditarik kesimpulan atau konsep pendidikan dari keyword yang telah dikaji tadi. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas pengertiannya dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya juga masih belajar. Tentu akan ada salah-salah kata dan juga ilmu yang sepertinya kurang benar atau kurang relevan. Maka dari itu saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.